Oke, jadi Pokemon Go itu dibuat sama perusahaan yang namanya Niantic. Niantic ini direkturnya adalah Tatsuo Nomura. Tatsuo Nomura ini dulu kerja di Google Maps, begitu. Jadi kalau kita lihat di sini definisi dari internal startup, mana internal startup? Nah, internal startup itu adalah form of corporate entrepreneurship. Jadi, korporasi, Google sebagai perusahaan korporasi, tapi dia mau mendorong supaya ada project-project yang kemudian menjadi startup dalam Google itu sendiri. Jadi, kalau Google-nya sudah besar, kemudian di dalam ada lagi yang menjadi besar, akhirnya mereka akan menjadi besar-besar. Kira-kira dia punya apa namanya main idea-nya tuh seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke Tatsuo tadi itu, saya membayangkan Tatsuo itu tadinya dia kerja di, kita lihat di Google Maps. Jadi dia adalah karyawannya Google. Kemudian mungkin dia sudah bikin Google Map, dia sudah mengatur, oh dilihat, oh Google Map ini perkembangannya seperti ini, seperti ini. Kemudian mungkin dia terinspirasi membuat game dari situ. Bagaimana kalau kita bukan cuma memanfaatkan Google Map untuk cari alamat rumah, atau untuk cari toko, atau untuk cari tempat. Gimana kalau kita pakai juga untuk main game, seperti itu. Berkembanglah Pokemon Go. Terlepas dari Pokemon Go itu bagus atau tidak, kelebihan dan kekurangannya. Cuman yang saya mau ajarkan di sini adalah ada yang namanya internal startup atau intrapreneurship di sini, di mana kita melihat kalau ada karyawan yang punya passion dan dia punya project untuk hal yang sesuatu yang dia sangat minati, itu jangan malah di-cut. Jadi ada perusahaan yang bilang, kenapa kau bikin pekerjaan lain yang bukan pekerjaan utamamu? Jangan kau fokus kau sama pekerjaanmu. Ya kan ada perusahaan mungkin yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat contohnya di Google, malah karyawannya itu didorong dan dimotivasi. Oh ya nggak apa-apa, silahkan apa yang kau suka, project apa yang kau mau ini, nggak apa-apa. Perusahaan bantu supaya jadi besar dan akhirnya malah perusahaan itu menjadi bagian dari si perusahaan induk tadi. Malah perusahaan induk, jadi perusahaan induk kalau dia berani, dia bisa malah membuat perusahaannya menjadi semakin besar. Jadi tadi kita lihat dari project itu bikin Google juga semakin besar ya. Google sudah kaya jadi tambah kaya karena dia punya Niantic di dalamnya. Nah, ini kalau kalian mau baca lebih lanjut, ada corporate entrepreneurship dan innovation itu dilakukan sama Google. Ya, kita bisa banyak baca lah. Seperti itu. Jadi ada yang namanya entrepreneurship. Jadi kalau kita belajar struktur organisasi perusahaan lebih lanjut, ada macam-macam, salah satu aspeknya namanya intrapreneurship atau internal startup. Banyak istilahnya. Intinya adalah dia mau membangun entrepreneurship dalam sebuah perusahaan sendiri. Seperti itu. Seru kan? Makanya kalian itu, ini saya anukan saja. Jadi saya dulu main Pokemon Go itu waktu saya lagi temani suamiku. Jadi saya pernah tinggal 1 bulan di Kolaka Utara. 1 bulan atau 3 minggu. Saya bawa anakku, gitu masih bayi, ikut suami ke sana. Terus ya namanya di Kolaka Utara nggak banyak hiburan, jadi saya main Pokemon Go. Nah kemudian karena saya orang ekonomi, saya orang bisnis, jadi saya penasaran nih, Pokemon Go itu perusahaan mana yang buat, terus bagaimana ceritanya. Jadi saya cari tahu sendiri begitunya. Yang saya mau kasih tau kalian di sini, kalian itu kalau suka sesuatu sebagai anak bisnis, cari posisi bisnisnya. Kau suka apa namanya? Kau suka siapa lagi tuh? Yang BTS, kau suka BTS, cari tahu BTS itu siapa perusahaan yang punya. Oh, Big Hit. Big Hit itu sudah dijual nggak sahamnya? Oh ternyata sahamnya Big Hit belum dijual, dia mau begini-begini, nilai perusahaannya Big Hit itu sudah begini-begini. Jadi kalian bisa tahu banyak. Misalnya saya suka Big Bang dulu, kemudian saya suka Big Bang, saya suka Gigi. Oh ternyata waktu SM itu ada ini ya. Jadi apa yang saya suka, saya cari tahu latar belakang bisnisnya. Jadi sebagai orang bisnis, sebagai anak bisnis, ya saya kan dosen ekonomi, saya tetap bisa konsumsi entertainment apa yang saya lihat, tapi tetap ada manfaatnya buat dari segi pengetahuan bisnisku bertambah. Jadi bermanfaat untuk saya sebagai dosen, saya bisa ajar ke kalian. Nah, saya mau dorong kalian supaya kalau ada hal yang kalian suka, cari posisi bisnisnya, karena pasti ada. Apalagi entertainment, mau game, mau baju, mau game, fashion, olahraga, itu semua ada sisi bisnisnya. Manchester United, wow, itu besar sekali sisi bisnisnya. Kalau kalian ke Inggris, saya waktu sampai pertama kali di Inggris, kok tau apa yang paling banyak saya lihat di Manchester, tempat taruhan bola. Jadi rupanya di Inggris itu
bola itu bukan cuma budaya, kebanggaan, pride, tapi ada juga sisi bisnisnya. Karena orang beli tiket, terus ada sisi lain orang taruhan bola juga. Terlepas dari bagus tidaknya taruhan ya, kalau kita di Indonesia kan judi itu tidak bagus karena kita negara Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa. Tapi di negaranya orang sah-sah saja buat mereka, dan mereka memang jadikan salah satu dari bisnis. Yang bukan berarti kita ikuti, tapi buat pengetahuan saja. Sebagai dosen, saya suka tahu-tahu kayak begitu, kayak buat ditahu-tahu saja. Saya tidak pergi karena ya saya orang beragama, jadi saya tidak suka judi, tidak baik. Tapi ternyata ada seperti itu ya. Saya mau tahu saja. Bukan cuma tahu, cukup tahu saja. Lanjut, kemudian ada namanya informal structure. Jadi informal structure, struktur informal yang membuat karyawan itu disubstitusi untuk each other, untuk kompletas. Jadi kan kadang-kadang pasti karyawan ada yang harus cuti, ada yang namanya sabbatical leave, jadi dia bisa cuti dalam 1 tahun. Kalau sudah di level-level tertentu ya, kau bahkan bisa minta cuti 1 bulan dalam 1 tahun dengan dibayar gajimu. Nah itu ada job-job kalau sudah di level tertentu bisa begitu. Kemudian reduce amount of manager involvement. The grapevine. Grapevine itu maksudnya tempat orang biasa bergosip. Jadi informal communication network among employees. Jadi ya namanya sekarang apalagi di zaman WA seperti ini ya, gosip komunikasi antar karyawan tuh sangat cepat begitu ya. Apa yang terjadi di divisi A bisa ditahu di divisi D dengan hitungan menit sudah bisa ditahu. Nah, informal communication network, jaringan komunikasi informal antar karyawan itu ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah kalau kita banyak berkomunikasi, kita sering ngobrol antar karyawan, antar divisi, maka kita jadi punya teman. Kalau kita punya teman, kita punya rasa saling kekompakan di situ dengan teman-teman rame-rame, maka itu akan membuat kepuasan kerja menjadi tinggi. Saya punya teman-teman yang sangat dekat dengan teman-teman kantornya, maka dia enjoy pergi ke kantor. Kenapa dia enjoy pergi ke kantor? Ya karena enak. Saya di kantor, ada teman ceritaku, saya tidak terlalu stres, ada temanku. Ya, tidak apa-apa, kita kerja stres, mungkin pusing, terus setelah 2 jam kerja, pergi TikTok di pantry, begitu. Ya itu dianggap sebagai hal yang sah-sah saja dan enak kan, TikTok 5 menit, turun lagi stres, senang lagi, kembali lagi kerja. Jadi membuat kepuasan dan kenyamanan bekerja menjadi semakin tinggi. Kemudian kalau arus informasinya juga bagus, maka arus informasi dari atas ke bawah, bawah ke atas pun menjadi lebih enak begitu. Misalnya ada juga temanku ya suka main TikTok sama bosnya. Ternyata bosnya itu kadang-kadang suka main TikTok. Jadi akhirnya temanku bisa dekat sama dia. Jadi dia ketika ada keluhan, dia bisa, ya karena sudah sering akrab, menjadi akrab berkat TikTok. Jadi ketika dia punya keluhan, ketidakpuasan, bukan untuk dirinya pribadi secara umum, tapi tentang suatu kondisi, suatu masalah, dia bisa langsung ke bosnya begitu ya. Walaupun ya namanya politik kantor, kalau kalian sudah kerja nanti ya, wah politik itu ada di mana-mana, biar di lingkungan kerja juga banyak begitu. Anyway, jadi arus informasi itu menjadi lebih mudah menyampaikanlah begitu dengan adanya grapevine. Grapevine ini maksudnya ya tempat-tempat cerita yang tidak, misalnya ajang-ajang cerita yang tidak informal, yang informal maksudnya, yang tidak resmi. Tapi kekurangannya adalah kalau kita banyak cerita-cerita yang tidak resmi, maka banyak bisa menjadi gosip, bisa menjadi hibah, dan habis itu kalau menjadi gibah. Dan ada juga perusahaan ternyata zaman sekarang itu jadi orang suka gibah atau suka gosip. Nah, tapi kalau terlalu kuat budaya gosipnya, nah itu tidak bagus juga. Jadi kalau kalian ikuti di Twitter itu ada Twitter HR Bacot. Ya, jadi banyak cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang unek-unek karyawan lah, dan banyak orang yang kalau dia punya perusahaan itu terlalu sering gosip, terlalu sering gibah. Kan kita juga ya, kita tahu gibah itu secara agama mungkin tidak terlalu diam ya. Saya sendiri suka gibah, tapi ya harus dikontrol lah. Kalau terlalu berlebihan kan berdosa juga ceritai orang toh. Jadi ya tidak boleh terlalu banyak. Nah, tapi ada perusahaan kalau culture-nya sudah toksik, terlalu sering gibah, terlalu sering bergosip, maka tidak bagus juga begitu ya. Malah akhirnya orang jadi saling curiga, malah orang tidak mau jujur, orang jadi tertutup karena takut jadi bahan gibah dan sebagainya. Jadi tidak sehat juga kalau informalnya itu terlalu kuat, komunikasi informalnya terlalu
inilah gitu. Terlalu bebas lah, terlalu gosip juga bagus. Kemudian departmentalizing task, jadi kita bisa membagi tugas berdasarkan departemen. Jadi kita bisa membagi tugas dan tanggung jawab ke berbagai departemen yang berbeda sesuai dengan fungsi karyawan, sesuai dengan tipe produk yang diproduksi, bisa juga sesuai dengan lokasi. Jadi per kota, kita bagi berdasarkan bagian kotanya, kemudian bisa juga tipe konsumennya. Ini saya cerita lagi, misalnya di Coca-Cola nih. Di Coca-Cola itu kita membagi departemen berdasarkan fungsi karyawan. Jadi ada departemen SDM, departemen keuangan, sales marketing, kemudian ada IT, kemudian ada data. Kemudian habis itu tipe produk yang diproduksi. Nah, di bagian produksi sendiri yang ada jadi departemen produksi ada divisi soda, ada divisi teh, ada divisi jus gitu. Jadi berdasarkan tipe produksi. Tapi habis itu Coca-Cola secara keseluruhan di Indonesia dibagi lagi. Ada Coca-Cola Makassar, Coca-Cola Mamuju, Coca-Cola Bali, Coca-Cola Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah kan. Jadi sesuai dan setiap jadi di Coca-Cola Makassar sendiri yaitu ada HR-nya, ada ininya, ada ini, ada ini. Kemudian berdasarkan tipe konsumen juga. Jadi misalnya saya waktu itu kerja di divisi sales and marketing. Saya kerja di marketing. Nah, tapi di marketing itu dibagi berdasarkan tipe konsumen. Jadi tipe konsumen tradisional sama modern. Di tradisional ada tradisional retail, ada tradisional grosir, ada tradisional makanan dan minuman, jadi kayak warung-warung. Di modern juga begitu, ada HoReCa, hotel, restoran, cafe, kemudian ada yang menangani modern food store dibagi modern food store besar, jadi senior food itu yang tangani Carrefour, dia yang tangani Carrefour, yang paling besar Carrefour waktu itu. Sama kalau saya waktu itu kebetulan menangani supermarket juga, tapi yang lebih kecil, jadi saya menangani Baji Pamai, Hero, sama Diamond. Ya waktu itu belum Lotte, waktu itu Diamond. Nah itu yang saya handle gitu, sama supermarket. Pokoknya supermarket yang lebih ini lah. Oh, Hypermart juga waktu itu. Ya Hypermart juga itu klienku. Nah, Carrefour karena dia besar dan banyak, maka ini. Nah, jadi sekarang juga kayaknya yang tangani Alfa itu satu orang, karena terlalu banyak tuh harus dihandle. Jadi satu orang tapi cuma menangani Alfa. Jadi tipe-tipe konsumen gitu dibagi berdasarkan tipe ukuran konsumennya. Jadi kayak Alfa karena dia konsumen yang besar untuk Coca-Cola, banyak tokonya. Jadi ya bisa dimengerti, kalau nggak bisa ditanya. Jadi ini tadi kita membagi departemen berdasarkan fungsi, keuangan, marketing, operasi, berdasarkan produk. Jadi ini ada soft drink, kemudian ada makanan kemasan, kemudian ada restoran, seperti itu. Kemudian by product and function, seperti inilah. Flow information, arus informasi dari departemen. Jadi setiap departemen itu pasti ada arus informasinya. Dari marketing, dia minta Kak Dana, mau Kak bikin diskon. Kemudian marketing bilang ke produksi, produksi bikin kok produk yang seperti ini berdasarkan survei. Jadi departemen bilang, surveiku bilang kayaknya masyarakat mau mie dengan real meat misalnya. Kira-kira prediksi penjualannya di masa depan begini produknya. Oke, saya bikinkan kok mie dengan real meat begitu. Marketing bilang, kira-kira begini butuh uang untuk advertising atau untuk bikin promonya real meat. Kemudian produksi bilang, saya butuh uang begini untuk bikin real meat. Jadi ada arus informasi yang saling bertukar dalam satu perusahaan. Jadi saya kasih contoh lagi kalau kayak Coca-Cola, jadi misalnya kita mau bikin iklan. Nah, dari marketing bilang ke keuangan, ayo bikinkan saya iklan. Oke, keuangan kasih uang. Habis itu marketing, sudah pakai uangnya? Ya, lapor kembali keuangan. Jadi harus saling bolak-balik. Jadi saya kira kompetisi itu saja materinya. Struktur organisasi itu ada line and staff, matrix, entrepreneurship, kemudian ada metode departemen, sesuai fungsi, lokasi, produk, dan konsumen. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon ditanyakan. Nanti saya bikin sesi tanya jawab juga. Terima kasih semuanya, stay safe. Sampai ketemu hari Kamis jam 10 kita absen. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi.